Setelah itu tinggal kita cari saja di sini. Tunggu sebentar, maka tools ini akan mengenerate ya beberapa hashtag yang... Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bujianto, dan di video ini saya mau sharing tentang cara membuat hashtag ya, atau cara membuat tag video di YouTube kita. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya hashtag ini, dan dimana sebaiknya kita meletakkan hashtag untuk video YouTube kita? Karena ada teman-teman yang memasang hashtag sebanyak-banyaknya di deskripsi, ada juga yang nggak memasangnya. Nah, lalu bagaimana cara membuat hashtagnya dan juga cara yang tepat untuk meletakkan hashtag ini? Oke, teman-teman, langsung saja ya. Saya akan tunjukkan di salah satu video saya. Di sini, saya akan bacakan dulu untuk tag video. Sebenarnya tag ini bergunanya untuk penonton yang sering salah mengeja untuk video kita. Jadi kalau teman-teman punya sebuah konten, kemudian penonton ada yang menuliskan kata kunci di pencarian dengan yang salah gitu ya. Misalnya di sini kata kuncinya adalah cara iklan di Google Ads. Nah, kemudian ada mungkin yang mencarinya bukan dengan kata kunci ini gitu ya. Misalnya cara beriklan di Google Ads atau hanya mengetikkan Google Ads gitu aja. Nah, itu hashtag berperan. Jadi hashtag akan berperan kalau menemukan salah satu hashtag dalam video kita dan itu sesuai dengan kata kunci yang dicari oleh penonton kita. Nah, selain itu sebenarnya hashtag tidak berperan banyak nih ya. YouTube sendiri sudah menjelaskan di sini. Jika tidak, sebenarnya tag berperan kecil dalam membantu penonton untuk menemukan video. Jadi ini tidak berperan terlalu banyak, tapi juga penting untuk kita isi agar video kita bisa mendapatkan ranking di dalam pencarian YouTube. Ya, kemudian untuk meletakkan hashtag ini, apakah kita perlu menambahkan hashtag sebanyak-banyaknya di dalam video, di dalam deskripsi video kita? Nah, sebenarnya ini nggak penting ya teman-teman ya. Kalau menurut saya, selain membuat deskripsi kita menjadi tidak bersih, dan itu juga tidak disarankan sebenarnya. Karena di deskripsi ini sendiri, ada keterangannya nih teman-teman bisa baca sendiri, bahwa di deskripsi ini kita harus menuliskan dengan kata kunci yang memudahkan penonton untuk menemukan video kita. Dan juga kita bisa menyediakan deskripsi ini adalah ringkasan tentang video untuk menempatkan kata kunci di awal deskripsi. Nah, jadi di awal deskripsi ini kita yang penting adalah menempatkan kata kuncinya. Jadi bukan untuk memberikan hashtag atau di sini isinya adalah kumpulan dari hashtag semua kata di dalam deskripsi video kita. Jadi yang paling tepat untuk meletakkan hashtag adalah di dalam kolom hashtag yang telah disediakan di sini teman-teman ya. Kadang-kadang teman-teman bingung untuk membuat hashtag yang mungkin masih relevan dengan kata kunci yang kita target nih. Misalnya di sini kata kuncinya adalah cara iklan di Google Ads. Kemudian apalagi yang mau diisi di sini, apalagi yang masih berkaitan dengan kata kunci utama yang kita target. Nah, sebenarnya ada tools yang mudah digunakan secara gratis untuk teman-teman yang bingung dalam menentukan kata kunci ini. Kita bisa menggunakan website rapidtext.io ya. Di sini kita bisa ketikkan rapidtext.io. Kemudian di sini kita bisa menggunakan secara gratis, klik saja tombol ini, use tools for free. Kemudian nanti di sini kita masukkan kata kunci utama kita, dan kemudian nanti kita bisa mendapatkan beberapa variasi hashtag yang siap untuk digunakan. Nah, misalnya di sini saya akan masukkan kata kunci cara iklan di Google Ads. Setelah itu tinggal kita cari saja di sini. Tunggu sebentar, maka tools ini akan mengenerate ya beberapa hashtag yang berkaitan dengan kata kunci utama kita ini. Tinggal kita copy di sini, lalu kita bisa paste di dalam kolom hashtag ini teman-teman. Nah, itu dengan cara yang mudah ya, kita bisa mendapatkan banyak hashtag yang masih berkaitan dengan kata kunci utama kita. Nah, jadi semudah itu ya teman-teman cara mendapatkan hashtag yang masih berkaitan dengan kata kunci utama kita. Dan untuk menempatkannya, sebenarnya kita cukup menempatkan di kolom teks yang sudah disediakan di sini. Nah, kalau kita mau menempatkannya di dalam deskripsi, kita cukup memberikan beberapa hashtag saja. Kalau biasanya saya cukup menempatkan 3 hashtag yang masih berkaitan dengan kata kunci utama. Nah, lalu apa fungsinya hashtag yang ada di dalam kata kunci ini teman-teman? Kalau kita klik video ini ya, kita lihat di YouTube, dan kita lihat di sini ya teman-teman, untuk hashtag yang kita tuliskan di kolom deskripsi ini akan muncul di atas judul video kita ya di sini. Dan ini bisa kita klik ya, bisa diklik untuk menuju ke satu halaman tertentu atau pencarian dengan hashtag ini. Misalnya kita klik di sini,
Dan di sini akan muncul konten-konten yang menggunakan hashtag yang sama ya. Jadi di sini video saya berhasil menempati di pencarian ini di bagian pertama, bahkan ada 2 video ya yang menggunakan hashtag tutorial Google Ads. Nah, jadi itu fungsinya kita meletakkan hashtag di dalam kolom deskripsi. Jadi nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu semua hashtag dituliskan di kolom deskripsi, karena kita hanya perlu menarget beberapa hashtag saja di kolom deskripsi agar kita bisa diketemukan di dalam konten yang dicari dengan hashtag tersebut. Ya, kemudian walaupun hashtag ini nggak muncul di atas judul ya, di atas judul video kita, kalau memang di dalam deskripsi itu mengandung hashtag yang sesuai dengan ini ya, misalnya tutorial Google Ads ini juga akan muncul di dalam pencarian ini. Misalnya saya akan lihat salah satu contoh video ini ya, ini video yang menggunakan hashtag tutorial Google Ads ya. Di judulnya nggak muncul dengan hashtag tutorial Google Ads, tapi kalau kita lihat di kolom deskripsi, dia menyertakan juga hashtag tutorial Google Ads ya. Jadi kalau di sini diklik juga sama hasilnya akan muncul di halaman ini lagi, gitu ya. Jadi itu fungsi hashtag yang kita letakkan di dalam kolom deskripsi. Sementara untuk hashtag yang ada di kolom teks yang di sini, ini fungsinya seperti disampaikan oleh YouTube sendiri, keterangannya bahwa ini berfungsi untuk penonton yang salah mengeja atau salah ketik dalam menemukan video kita. Oke, jadi begitu ya teman-teman, cara cepat untuk membuat hashtag atau tag video di YouTube kita. Dan bagaimana fungsinya, bagaimana hashtag itu bekerja dalam video kita. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai di sini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.